Ya, Pak Darto sebenarnya sudah dipilih sebagai Watimpres sudah di periode kedua. Di periode sebelumnya Presiden Jokowi memilih Pak Darto juga. Sebenarnya sejauh mana, sesering apa Presiden menerima pertimbangan itu dan mengimplementasikannya? Kita bisa melihat pada kebijakan di lapangan, pelaksanaan di lapangan itu kita membaca bahwa nasib kita itu betul-betul digunakan oleh beliau. Ya, saya tidak bisa cerita karena itu rahasia negara. Ya, baik. Tapi saudara lihat sendiri Pak Wiranto itu orang yang puluhan tahun di lapangan, ya. Pak Agung Laksono ketua DPR, Menko pernah, Pak siapa lagi, Pak Dekarwo gubernur 2 periode, mulai dari bupati, ya. Saya juga lama, ya, dari Bung Karno sampai sekarang. Jadi memang kita orang-orang tua yang sudah apa ya, sudah tidak ada kepentingan lagi, ya, kecuali untuk bangsa dan negara, insya Allah. Dibandingkan periode sebelumnya pada saat kepemimpinan Presiden Jokowi, tantangan seperti apa yang Pak Darto hadapi untuk saat ini? Apakah periode ini justru lebih berat atau sebaliknya justru periode sebelumnya yang lebih berat? Begini, nawacita 1 pada periode pertama itu adalah diutamakan pembangunan fisik, ya. Pembangunan jalan tol yang ada di semua pulau, ya. Pembangunan bandara, pelabuhan laut, bendungan, dana desa. Saya ini baru pertama kali 10 hari lalu ke nyoba tol ke Jakarta, Semarang, Magelang, ya. Pertama kali saya baru lihat bagaimana indahnya, saya lihat hijaunya sawah, gunung, sungai itu baru sekali itu. Selama ini kalau kita lewat jalan biasa yang lewat kota-kota itu hanya lewat gedung. Gedung yang pasar yang, waduh udahlah, ya. Pasar yang melimpah ke jalan dan sebagainya. Tapi baru kali ini saya lewat tol itu melihat hijaunya Indonesia. Loh jinawinya Indonesia itu baru saya lihat pada waktu itu. Nah, apalagi yang pernah lewat jalan tol dari Merak ke Pasuruan, ya. Melewati apa itu namanya Semarang, Solo dan sebagainya. Itu betul-betul mereka melihat Indonesia yang indah. Saya tidak heran kalau Jawa, Bali itu dinyatakan sebagai salah satu visit turisme yang unggulan. Ada tuh itu? Iya, betul. Itu kalau kita lewat tol baru kelihatan. Kalau lewat jalan biasa yang dulu, lewat bangunan, dulu ini saya naik sepeda, zaman kelas 1 SMA. Dari Jogja, Surabaya, Semarang. 2 minggu. Mendirikan tenda, masak sendiri. Waktu di Pandura Indonesia. Dulu belum ada pramuka, ya. Jadi kita di mana-mana bikin tenda, masak sendiri. Itu saya melihat dari ke kota-kota itu banyak sekali sawah-sawah yang hijau. Sekarang dari kota-kota itu banyak bersambungan rumah-rumah. Apalagi daerah Kerawang, Bekasi, Pak ini, ya. Daerah-daerah subur itu sekarang banyak properti dan industri. Ini yang terus saya sayangkan bahwa jangan properti industri itu diberikan pada daerah-daerah yang memang subur, ya. Sayang itu. Harusnya di tempat lain yang tidak begitu subur, ya. Namun bagaimana pendapat dari Pak Darto? Ada yang mengatakan bahwa masyarakat dengan pembangunan banyaknya sekarang infrastruktur seperti salah satunya tadi jalan tol yang tadi Pak Darto katakan dengan jalan tol bisa melihat kehijauan Indonesia. Namun mereka merasa dengan adanya jalan tol itu menutup perekonomian masyarakat kecil yang ada di sana karena biasanya dilintasi oleh kendaraan umum. Namun kini semua beralih lewat jalan tol. Ini bagaimana Pak Darto? Saya kira jalan tol kita itu kalau dibandingkan dengan negara lain kita masih ketinggalan, ya. Di Malaysia, saya pernah ke Malaysia, lalu di Thailand, itu jalan tol itu sudah sambung sampai ke mana-mana itu, ya. Kalau pertanyaan demikian, itu masalahnya adalah akses tol ke kota itu harus nyambung, gitu. Kita lihat bahwa waktu saya lewat mendekati Semarang itu ada akses ke Semarang, ya. Ke Pekalongan, ke Brebes sampai itu ada aksesnya.
Jadi saya kira itu masalah aja ya, masalah waktu aja ya. Kita bangsa ini membiasakan dengan, tapi bahwa pencapaian pembangunan fisik ini kita harus terus terang saya angkat topi, ya. Dengan jalan tol, bandara, pelabuhan udara, bendungan, perbatasan aja lah. Intikong, Merauke, Jayapura, lalu Atambua di NTT itu. Sekarang untuk selfie, dulu orang malu lihat, sekarang untuk selfie. Orang seberang sana ke perbatasan kita untuk selfie karena bagus sekali. Nah, ini yang harus kita appreciate ya, bahwa pembangunan fisik ini betul-betul total ya, total. Sekarang Nawacita sekarang ini, Nawacita 2 ini adalah lebih pada pembangunan SDM, pendidikan kesehatan. Pendidikan kita itu SMP kelas 3. Betul kan? By survey ya. Lalu income kita 4.050 ya, baru aja naik menjadi upper middle class ya. Baru aja naik ya. Jadi memang sekarang pendidikan dan kesehatan itu sekarang digenjot dalam Nawacita 2. Tapi lalu kena pandemi. Ini masalahnya. Kalau tidak ada pandemi, saya kira itu akan lanjut ya, terutama stunting ya. Fokus utama stunting saat ini. Itu yang kalau nanti bonus demografi stunting bisa minimize, kita akan memiliki modal manusia yang lebih lebih potensial. Ya, karena kalau stunting masih banyak, itu pengaruhnya pada ya otak kita ya. Ya, Pak Darto, boleh tidak kalau kita mengetahui bagaimana sih proses dari Watimpres memberikan masukan, nasihat kepada Presiden selama ini? Karena sejujurnya mungkin ada di luar sana yang tidak tahu sebenarnya tugas pokok dari Watimpres ini seperti apa dan apa saja. Ya namanya juga Dewan Pertimbangan dan Penasihat Presiden namanya itu. Ya, memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden. Ya sebelum itu kita harus kolek data-data di lapangan, ya, seperti sekarang masalah pandemi, ini kita betul-betul harus kolek data-data. Sebelumnya webinar dengan beberapa menteri dan sebagainya. Ya. Data-data itulah yang kita berikan pada beliau. Baik. Tadi Bapak mengatakan Watimpres harus bisa mengumpulkan data-data yang akan diberikan kepada Presiden. Dengan kata lain akan berhubungan dengan banyak lembaga. Betul. Sejauh ini bagaimana komunikasi antara Watimpres dengan sejumlah lembaga? Apakah pernah ada tantangan tersendiri? Apakah memang sejauh ini komunikasinya berjalan dengan baik? Wah, baik sekali. Baik dengan semua lembaga. Terutama ya kita sekarang tidak ada kesulitan. Dulu mengundang menteri itu kan harus butuh waktu. Kalau sekarang ya dia cuma bicara di kantornya. Ya toh? Kita bicara dengan yang terakhir dengan Menpan, dengan Menteri Kesehatan, Menteri SDM, dengan siapapun itu dia bicara di kantornya. Itu adalah tugas sehari-hari beliau di kantor. Ya kita ada masing-masing di rumah masing-masing, beliau di kantor. Tidak ada masalah. Baik, Pak Darto, setelah ini saya akan menanyakan tanggapan Bapak bagaimana terkait adanya pemecatan dari Kapolda Jabar dan Kapolda Jakarta. Tapi setelah ini usai jeda berikut ya Pak Darto. Tetaplah bersama kami di VVIP.